kehadiran-Mu di tempat ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan. Dan kami bisa masing-masing menjamah dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya kami mengenal Tuhan, maka hidup kami akan diubahkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Curahkanlah kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu Bapak, supaya kami semua menjadi umat-Mu yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di bumi ini, seperti rencana Tuhan di surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam hadiratnya pada pagi hari ini, saya percaya kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan saya percaya kalau setiap orang yang mengalami Tuhan, maka hidupnya tidak akan sama lagi. Hidupnya akan melakukan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan, maka apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku akan diberikannya kepadamu. Amin, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, amin. Dia sangat memperhatikan hidup kita, sampai Dia mati di kayu salib untuk menebus manusia, supaya manusia yang dulunya sudah berdosa hidup untuk kebenaran, dibenarkan oleh Dia, dosa-dosanya diampuni. Hari ini saya diberikan judul untuk dibawakan di sini adalah hati yang terus dipenuhi kerinduan untuk menjangkau jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa. Saudaraku, bahwa Tuhan Yesus memilih kita menjadi orang Kristen bukan tanpa tujuan, tetapi ada maksud Tuhan. Firman Tuhan katakan Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia memilih dan menetapkan kamu. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi ada tujuan Tuhan. Bukan hanya untuk kita datang sekali seminggu, bukan supaya kita punya status di dalam KTP kita menjadi sebagai orang yang beragama. Karena di Indonesia, negaranya ketuhanan yang Maha Esa, maka semua orang punya agama. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan memilih saudara, ada maksud tujuannya, yaitu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yaitu apa? Jiwa-jiwa yang bertobat, yang mengenal Tuhan lagi, seperti saudara dan saya. Kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan bukan hanya saudara saja, tapi semua. Karena firman Tuhan kan, karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin manusia yang hidup di dunia ini tidak binasa. Kebinasaan neraka itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah memiliki hidup yang kekal. Dan saudara sekarang sudah memilikinya. Saudara percaya saudara sudah memiliki hidup yang kekal? Amin. Saudara percaya bahwa saudara tidak akan dihukum? Saudara percaya bahwa saudara akan masuk ke dalam surga kapanpun juga Tuhan Yesus datang, atau kapanpun saudara datang kepada Tuhan? Ya,
Kita ini akan bertemu dengan Tuhan dengan dua cara, saudara. Yaitu kita yang datang duluan kepada Tuhan, atau Tuhan yang datang kembali yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Nggak tahu yang mana duluan, saudara. Untuk kita yang hidup, kita nggak tahu mana duluan. Dan juga yang berumur tua atau yang muda dulu nggak tahu, saudara. Nah, Tuhan katakan tadi bahwa Dia ingin supaya setiap orang selamat. Dia ingin supaya setiap orang mengenal kebenaran, memiliki hidup yang kekal. Dan saudara sebagai anak Tuhan, saudara harus juga mempunyai hati itu. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kita baca dari Matius 9 ayat 35 sampai 38 sebagai bacaan kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus ketika datang ke dunia ini, mulai Dia memberitakan Injil kepada orang-orang banyak, dari desa ke kota, dari kota ke desa, dan desa-desa. Tidak hanya di kota saja, desa-desa yang ada pada waktu itu di Israel. Pada waktu itu nama negara itu Israel, ya saudara ya. Kalau sekarang ada Israel, ada Palestina. Pada waktu itu Israel diperintah oleh yang namanya Herodes di bawah kerajaan Romawi. Sehingga ada gubernur Romawi yang ada di sana, itu namanya Pontius, ya. Pontius Pilatus pada zaman itu. Nah, saudaraku, Yesus pergi memberitakan Injil. Dia yang adalah Tuhan datang kepada manusia. Berarti pernah saya katakan bahwa kekristenan itu Tuhan datang pada manusia, bukan manusia datang kepada Tuhan. Demikianlah dikatakan Yesus berkeliling desa dan kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus bilang juga kepada murid-muridnya yang 12 itu, dan lebih lagi kepada murid yang 70, Dia katakan, pergi beritakan kerajaan surga sudah dekat. Pergi beritakan Injil kerajaan. Injil artinya apa, saudara? Kabar baik. Injil itu dalam bahasa Inggris gospel, artinya kabar baik. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Saudara dan saya, siapapun kita, tua dan muda, kita bisa memberitakan kabar baik. Di mana saja kita berada. Bukan hanya di tempat mimbar, tapi di luar sana, di mana-mana kita memberitakan kabar baik. Kenapa kita harus beritakan Injil? Kenapa kita beritakan kabar baik? Lihat di sini, di dalam ayat 35 ini, yang pertama, kita lihat kondisi manusia. Klik selanjutnya. Keadaan dunia ini. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa keadaan dunia, keadaan manusia yang ada di dunia ini penuh dengan penyakit dan kelemahan. Dan Yesus datang untuk menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan itu dengan sempurna. Maka pada waktu itu Yesus datang menyembuhkan mereka, doakan mereka, bangkitkan orang mati, usir setan-setan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa hanya Tuhan Yesus? Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 8 ayat 42, kepadaku telah diberikan segala kuasa dari sorga dan di bumi. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hanya Dia yang bisa membantu orang keluar dari penyakit dan kelemahan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang penyakit dan kelemahan, saudara pasti percaya, saudara pasti sependapat dengan saya. Banyak sekali orang sakit pada saat ini, benar?
Makanya rumah sakit penuh, saudara. Apalagi setelah ada BPJS, tambah penuh, saudara. Dulunya mereka nggak berani ke rumah sakit karena nggak punya uang. Tapi sekarang ada BPJS ditanggung oleh negara, maka rumah sakit lebih penuh. Sehingga orang-orang untuk operasi aja ada yang nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, giliran, saudara. Ya. Tergantung penyakitnya, kecuali penyakitnya yang parah, yang kalau nggak segera ditangani mungkin bisa lebih cepat. Itu pun juga nggak bisa, misalnya saudara hari ini datang ke rumah sakit, besok ditangani gitu. Saya berdoa supaya kita semua di sini sehat ya, karena saudara percaya Yesus, amin. Rumah sakit penuh. Orang Indonesia yang punya duit nggak puas berobat di Indonesia, pergi kemana? Ke Singapura, ke Malaysia. Dia pikir di sana mereka akan sembuh. Ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Kalau Tuhan bilang sudah saatnya mati, mati juga, saudara. Saudara berobat kemanapun, nggak akan selamat. Yang terpenting apa, saudara? Bahwa mereka mengenal Tuhan. Jadi kapanpun mati, masuk surga. Saudaraku, penyakit apa yang terjadi pada manusia? Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, rohnya itu penyakitan, saudara. Sehingga manusia lemah. Nggak aneh, saudara. Misalnya dalam dunia kedokteran, ada dokter yang mau jadi spesialis dibully. Kenapa? Karena dokter juga sakit, saudara. Stres dia, saudara. Kenapa? Capek kerjanya, nangani orang sakit, dan tidak semua orang sakit itu sembuh. Saya juga dokter, saudara, dokter hewan. Ya, ngelihat penyakit binatang, aduh, ini penyakit apa gitu, bingung. Tapi kalau nangani manusia lebih stres pasti, saudara. Kata orang kalau binatang sakit, apalagi anjing punya orang Batak gitu misalnya ya, sakit, wah kayaknya ini nggak sembuh, lebih baik aja dijadiin saksang gitu ya. Bisa seperti itu, saudara. Tapi jangan anjing yang harganya jutaan, saudara, berarti pemiliknya marah. Itu jadi dokter hewan. Teman-teman sering candanya seperti itu, saudara. Ya. Tapi memang kalau di ternak gitu. Kalau diobati kira-kira lebih besar biaya berobatnya daripada apa? Karena ternak itu adalah binatang ekonomis kan, untung rugi gitu. Tapi manusia kan nggak bisa. Kalau lebih untung diobati kalau ternak. Kalau manusia nggak bisa. Apapun yang terjadi harus diobati. Bahkan yang sakit itu minta disuntik mati pun nggak boleh. Di Indonesia ya, di negara tertentu. Kenapa? Walaupun dia udah kesakitan sekali, nggak boleh, saudara. Jadi kita lihat banyak sekali rumah sakit. Kalau saudara misalnya lihat itu anak-anak muda mungkin yang suka gitu jual beli saham gitu. Saham rumah sakit naik seperti itu ya. Keuntungannya naik. Apalagi pas waktu COVID kemarin, saudara. Saham klinik naik, keuntungan klinik naik. Saudara lihat, misalnya tempat-tempat pemeriksaan kesehatan, kayak Prodia misalnya gitu ya, lab kesehatan misalnya seperti itu. Mereka maju di mana-mana ada cabangnya, bikin promosi, gedungnya tambah lama tambah besar, berarti banyak orang sakit. Kadang-kadang nggak sakit pun merasa sakit, karena bukan hanya tubuhnya yang sakit, saudara, jiwanya. Anak-anak muda sekarang sedikit-sedikit bikin, jangan-jangan begini, jangan-jangan saya macam-macam istilahnya banyak sekarang ya. Dia pikirannya begini, jangan-jangan saya sakit ini. Kemudian tubuhnya merasakan sesuatu, dia bilang jangan-jangan saya sakit ini. Sehingga akhirnya saya perlu healing, katanya. Healing, cari. Iya, kalau ada banyak duitnya bisa healing ke Bali, ke Singapura, ke Thailand, atau ke Eropa jalan-jalan. Cari apa?
kesembuhan bagi batin mereka. Tetapi masalah jiwa dan roh itu, saudara, juga bisa mempengaruhi fisik, saudara. Sehingga tidak sedikit kita lihat bahwa ada orang yang sakit parah, susah disembuhkan. Dia merasa dirinya sakit. Sakit perut lah, sakit pinggang lah, sakit macam-macam, susah napas, sesak napas. Ketika datang ke dokter, dokter pun bingung. Karena dibawa ke lab, hasilnya semuanya bagus. Ternyata stres. Jadi itu keadaan manusia sekarang ini. Makanya ketika Yesus datang berkeliling dari desa, banyak sekali orang datang berbondong-bondong pada dia. Dikatakan sekali kebaktian ada 5.000 orang laki-laki. Kalau dengan perempuan dan anak-anak mungkin bisa 10.000, 4.000. Kemudian di tempat lain banyak sekali. Sampai Yesus harus memberi mereka makan. Dengan mujizat pelipat gandaan, 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Luar biasa. Dan mereka terus, kemana saja Tuhan Yesus pergi, mereka datang. Dan pada zaman modern itu, ini juga seperti itu, rumah sakit penuh. Kalau ada KKR kesembuhan ilahi, pasti banyak orang datang. Ya, biasanya banyak orang datang. Bahkan kalau ada seorang katakan saya ini dapat wahyu seperti ini dan saya bisa menyembuhkan, datang, saudara. Orang-orang datang, orang pinter itu dikunjungi. Jadi dari yang namanya rohaniawan, baik Kristen maupun rohaniawan yang lain, yang namanya orang pinter, yang namanya dukun, itu laku, saudara. Ya? Itu yang terjadi di dunia ini, penuh penyakit. Karena itu mereka perlu Yesus, saudara. Kita tahu bahwa semuanya itu bukan jawaban bagi manusia yang sakit itu. Hanya Yesus jawaban. Kesembuhan yang dari Yesus itu kekal, saudara. Tapi kesembuhan, pemulihan dari yang lain itu mungkin sementara. Nanti balik lagi. Berapa orang yang penyakit kanker misalnya, saudara, ketika pertama diagnosa, akhirnya sembuh. Tetapi berapa saat kemudian sakit lagi, atau muncul lagi penyakit yang lain. Banyak sekali yang terjadi. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sakit dan lemah. Dan Tuhan Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tumpangkan tangan atas orang sakit, sembuhkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Dan saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk pergi menyembuhkan orang-orang yang sakit dan punya kelemahan ini. Kelemahan pikiran, kelemahan jiwa, kelemahan rohani. Saudara bisa datang. Dulu kita ketika belum mengenal Yesus, gampang kita putus asa, gampang down, gampang stres. Ketika kita mengenal firman Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita mendapatkan satu jaminan, sehingga kita punya sukacita, sehingga kita punya damai sejahtera. Beritakan itu, saudara, karena dunia ini membutuhkan saudara dan saya. Mereka membutuhkan anak-anak Tuhan. Sehingga banyak Tuhan-Tuhan palsu yang ditawarkan, mereka juga datang. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak datang sama mereka. Benar? Karena nggak ada anak Tuhan datang. Akhirnya mereka cari. Makanya kita lihat agama-agama juga laku. Semua agama laku, banyak pengikutnya. Ya? Karena orang mencari kedamaian, mencari kesembuhan atas penyakit mereka. Lanjut. Yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa di ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Keadaan manusia lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ternyata manusia itu nggak bisa hidup dengan sendiri-sendiri. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga kita perlu komunitas, kan?
Kita perlu teman-teman di sekitar kita untuk menjagai dan memelihara kita atau mendukung kita. Dan firman Tuhan katakan mereka itu lelah. Manusia sekitar itu lelah seperti domba yang tidak bergembala. Jalan sendiri-sendiri. Cari kebenaran sendiri-sendiri. Cari hidup diri sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka dengar, saudara. Ada yang mereka lari ke ilmu pengetahuan, ada yang mereka lari ke spiritualisme, misalnya seperti itu, sehingga tempat-tempat pemujaan sangat ramai. Saya tinggal di Tasikmalaya, saya ngelihat itu bis-bis banyak sekali datang ke satu desa tertentu. Saya tanya orang, kemana bis-bis itu? Bis pariwisata bagus-bagus, saudara. Sekali jalan 1, 2, ada yang 3 bis, ada yang 4 bis, ada yang 5 bis. Ternyata mereka pergi ke satu tempat yang dianggap keramat. Pergi ke sana. Cari apa, saudara? Cari kedamaian. Lelah dengan hidup ini. Sehingga tadi katakan mereka perlu healing. Dan itulah healing-healing penyembuhan yang mereka cari. Tetapi adakah kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang sesungguhnya ada? Tidak ada, saudara. Nggak ada. Itu sementara saja. Dan lebih daripada itu, kalau mereka datang, kalau orang-orang tidak datang pada Yesus, firman Tuhan katakan mereka akan binasa. Binasa di luar Yesus akan binasa. Karena jalan apapun juga yang dicari oleh manusia tidak akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena Yesus orang dalam, saudara. Amin. Dia pernah di surga. Dan dia di surga sekarang. Dulunya dia ciptakan semua bumi ini. Dia ikut menciptakannya. Dia dari sana datang ke sini. Jadi kalau orang yang bisa bawa ke sana, orang yang pernah turun, saudara, dari sana. Yang lain, ya nggak tahu, nggak pernah. Bagaimana mereka tahu? Makanya Tuhan Yesus bilang ketika dia ngajar murid-murid, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bagaimana kamu bilang, tunjukkanlah jalan itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Orang lelah dan terlantar itu, mereka cari kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Mereka mencari jalan, mencari hidup. Hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan orang berdosa itu harus dihukum. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Firman Tuhan juga katakan apa? Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Hanya Yesus. Dan saudara sudah mengenal itu. Mereka mencari. Ketika ada orang menawarkan, datang berbondong-bondong. Ziarah. Makanya ziarah ke Israel, kemana gitu. Laku, saudara. Saudara kalau pergi ke Israel, apakah supaya selamat? Tidak, ya? Saudara pergi misalnya ziarah ke Israel, ke Mesir, ke Yordania, tempat-tempat kudus dianggap seperti itu, ya. Tanah suci. Bukan saudara selamat. Kesana saudara hanya untuk memperdalam pengetahuan saudara tentang firman Tuhan. Syukur-syukur kalau saudara pulang dari sana, wah benar ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Benar, ciptaan karya Tuhan itu luar biasa. Bagaimana dia dulu dalam rencana penyelamatannya. Kita kesana itu melakukan seperti itu. Bukan juga berarti kalau kita bisa baptis di Sungai Yordan lebih selamat daripada yang baptis di Sungai Cikapundung misalnya. Tapi jangan sekarang Cikapundung ya kotor ya. Di kolam atau di bak kamar mandi. Tidak. Tetapi hanya dengan kita percaya mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan saudara, manusia sekarang ini mencari itu, saudara. Karena mereka lelah, terlantar. Dan saudara-saudara adalah dipanggil oleh Tuhan. Dari Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa murid. Kepada siapa perintah itu?
kepada murid-murid Tuhan, kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, pergilah. Ini tugas kita, saudara. Tugas kita pergi mencari orang yang lelah dan terlantar itu. Mencari orang yang tidak punya pengharapan. Mencari orang yang ingin bunuh diri karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Saudara pergi, turun ke sana. Kalau saudara nggak pergi, saudara nggak akan tahu tentang kebutuhan manusia ini. Tetapi ketika saudara pergi, mulai melayani beberapa orang, di situ kita melihat, aduh, benar ya, banyak sekali orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Bahkan orang Kristen sendiri, saudara, yang sudah sering ke gereja. Ada orang yang sering ke gereja, suami istri, tapi ketika berantem, istrinya dipukulin sampai babak belur. Saudaraku, mereka itu butuh. Kenapa? Karena mereka enggak digembalakan, saudara, dengan baik. Mereka belum mendapatkan perubahan di dalam hati mereka. Itu di dalam kekristenan sendiri ternyata masih banyak. Dulu saya berpikir, ya ngapain lagi, kan orang udah ke gereja, berarti dia udah selamat, gak perlu lagi cari lagi lah orang yang lain. Ternyata di antara orang-orang yang beragama Kristen dari kecil sampai umurnya sudah berkeluarga seperti itu, bahkan sampai umurnya sudah berumur gitu ya, udah cukup banyak umurnya, udah senior gitu, belum mengenal kasih Tuhan dengan luar biasa, masih lelah, terlantar, saudara. Mungkin karena tantangan hidup, tetapi yang jelas, saudara, karena mereka belum dimuridkan, saudara. Ya. Karena mereka belum mengalami pemuridan, belum ada yang menggembalakan mereka dengan sungguh-sungguh. Datang ke gereja saja ya nggak ada, nggak bisa. Makanya perlu saudara-saudara ikut komsel, ikut kelompok kecil, persekutuan namanya, atau pemahaman Alkitab. Baca Alkitab di rumah, baca Alkitab juga dengan saudara seiman. Maka kelelahan itu akan diganti oleh Tuhan. Jadi ada dua tanggung jawab kita, saudara. Pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, anggota gereja, mereka perlu dikembangkan, mereka perlu diayomi, bimbing mereka untuk mengenal Tuhan. Nggak mudah, saudara. Kadang-kadang saya ketika pelayanan juga, aduh, udah dikotahin berkali-kali, kenapa masih gini juga ya? Ada orang yang mengeraskan hati, mengeraskan, mungkin keras kepala juga gitu. Tapi kita lakukan saja. Yakinlah firman Tuhan katakan, oh, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang kusuruh kepadanya. Karena itu beritakan saja firman. Beritakan saja firman. Beritakan saja firman. Bacakan firman Tuhan. Begitu juga di rumah kita masing-masing, supaya anak-anak kita, adik-adik kita, orang tua kita, mereka mengenal Tuhan. Bacakan saja. Dan itu Tuhan Yesus bilang kepada orang Israel. Tuhan bilang kepada orang Israel waktu itu, jangan lupa memperkatakan firman ini. Ucapkanlah itu siang malam, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau dalam perjalanan. Ucapkan itu, ingatkan itu selalu. Saudaraku, mereka membutuhkan Tuhan. Lelah dan terlantar, mencari siapa yang bisa mengangkat mereka, mencari siapa yang bisa menolong mereka dari kelelahan dan keterlantaran itu. Hanya Yesus, amin. Hanya Yesus. Dan Yesus di dalam saudara, itu cukup. Saudara dan Yesus, cukup. Bisa melakukannya. Tinggal sekarang saudara mau turun apa enggak. Itu aja. Semua kita harus turun, amin. Beritakan Injil. Dan saudara kalau mengalami kasih Tuhan, saudara akan pergi. Yang berikutnya, keadaan dunia ini membutuhkan orang-orang untuk menolong mereka. Tadi udah saya singgung sedikit. Maka katanya kepada muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja. Kita lihat tadi kenapa Tuhan Yesus turun menolong mereka. Karena hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Sekarang hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, penuhi hatiku dengan belas kasihan-Mu. Sehingga saudara tergerak untuk menceritakan kasih Tuhan, menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi saudara kepada mereka-mereka.
Katakan saudara adalah pekerja-pekerja itu. Karena tuayan banyak, pekerja sedikit. Saudara mau berkata, Tuhan, ini aku, jadikan aku pekerjamu. Ini aku, jadikan aku alatmu. Aku mau mencari orang yang sakit, mencari orang yang lemah, mencari orang yang menderita. Aku mau supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku, urapi aku, perlengkapi aku. Kita harus berkata seperti itu. Jemaat di sini mau? Saudara mau menjadi alat Tuhan? Rekan sekerja Tuhan. Oh, luar biasa. Kalau kita dianggap sebagai rekan sekerja Tuhan, berarti Tuhan bersama dengan kita. Ada orang sakit, doakan. Ada orang yang masalah dalam hidupnya, doakan. Saudara adalah pekerja-pekerja itu untuk tuayan itu. Dan kita berdoa juga supaya lebih banyak lagi. Kalau saudara sudah menjadi penuai di sini, pasti banyak orang kan? Ada orang lagi, banyak orang, perlu lagi kita berdoa supaya mereka juga bisa menjadi penuai. Mereka bisa menjadi pemberita kabar baik. Mereka bisa menjadi orang pemenang jiwa. Karena di luar sana mereka menantikan. Ada satu firman Tuhan katakan, karena dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Saatnya saudara, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga menyatakan diri saudara. Dan saya tahu karunia itu tidak hanya dikaruniakan kepada hamba-hamba Tuhan yang besar saja, kepada kita juga. Datanglah, doakan orang sakit, doakan orang yang punya kelemahan, doakan orang yang terlantar tadi, rangkul mereka. Dan katakan, bukan demi konten saudara ya. Ada orang kan merangkul orang lain demi konten gitu, seolah-olah membantu orang padahal dia dapat duit dari sana. Tapi saudara tulus, tanpa publikasi, ya, tanpa gembar-gembor, lakukan itu. Bahkan mungkin ketika kita melakukannya, kita ditolak atau kita dianiaya, saudara lakukan tetap. Karena Tuhan Yesus bilang, itu tugas kita. Ingat Tuhan Yesus, dia datang menyelamatkan manusia, tapi manusia menolak dia. Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita semua yang menerima Tuhan. Dan saya percaya sekali bahwa orang-orang yang sudah menerima kasih karunia punya belas kasihan. Dia akan berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dulu sebelum saya bertobat, saya nggak peduli. Tapi ketika saya bertobat di kota Bandung ini, ketika saya SMA, mulai dari situ saya ikut persekutuan. Habis itu kita pergi kemana-mana memberitakan Injil. Ajak orang, katakan pada orang, apakah kamu yakin kamu akan selamat? Bagaimana dengan dosa-dosamu? Dia kata, oh iya, nggak tahu. Kita katakan, Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk dosa-dosamu. Karena itu percaya pada Yesus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Dengan firman itu juga saya berdoa untuk keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya, kakek nenek saya. Doakan dan mereka mengenal Tuhan. Itu semua terjadi. Kita doakan kota kita Bandung ini untuk mengenal Tuhan. Itu akan terjadi, saudara. Bukan untuk menjadi anggota gereja, tapi menjadi anggota kerajaan surga. Yang penting saudara bawa mereka, setelah itu muridkan mereka. Firman Tuhan katakan, mereka membutuh orang untuk menolong. Dan orang itu adalah saudara dan saya. Kita semua yang di sini adalah orang-orang yang siap untuk menolong. Saya sendiri juga masih susah hidup saya, Pak. Saya masih berdosa. Jangan tinggal dalam dosa. Ketika kau mendengar firman Tuhan ini, firman Tuhan kata, kalau kau merasa dirimu berdosa, datang pada Tuhan, akui dosamu, maka Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kau dari segala kejahatan. Tidak ada alasan. Yang berikutnya, kita sudah tahu itu,
Apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 3 kata, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Apa yang saudara sudah dengar, apa yang saudara sudah alami, saudara pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan, saudara mengalami berkat-berkat pemeliharaan Tuhan, saudara mengalami mujizat Tuhan, itu diceritakan kepada orang-orang. Supaya apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu kerinduan kita. Saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mereka akan rindu orang-orang lain untuk datang bersekutu dengan mereka, supaya kamu pun beroleh persekutuan. Kenapa? Karena persekutuan ini begitu berharga bagi kita. Kita merasakan satu hadirat Tuhan di sini, dan saudara rindu orang lain juga merasakannya. Saudara rindu orang lain juga supaya mereka bisa mengenal Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita lakukan sekarang. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan pada kamu juga. Jadi saudara-saudara semua menjadi pemberita-pemberita Injil. Amin. Saudara siap? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, mari kita renungkan, ingat-ingat atau kita renungkan bahwa